dan menambah kuat Islam yang ada. Kami berharap silaturahmi ini terus terjalin saling menguatkan dalam dakwah serta memakmurkan masjid sebagai pusat ibadah di Jakarta ini. Alhamdulillah, izinkan kami menyampaikan maksud dan tujuan daripada jemaah safar subuh ini. Adapun maksud dan tujuannya adalah untuk menjalin silaturahim dengan saudara-saudara kita yang ada di sekitar masjid, terutama jemaah al-jihad ini. Yang kedua, tujuannya adalah untuk sama-sama mengajak kita meramaikan sholat subuh ini, karena sesuai sabda Rasulullah, kalau sholat subuh itu diramaikan seperti sholat Jumat, maka kekuatan Islam itu akan muncul. Maka itulah tujuannya. Yang ketiga, tujuan kami adalah untuk memakmurkan masjid. Inilah tujuan inti daripada safari subuh ini. Kemudian kenapa dikatakan namanya safari subuh? Safari itu adalah yang menyenangkan bertamasa. Jadi orang-orang yang datang sholat subuh ini adalah orang yang senang sholat subuh, bersafari, bertamasa di masjid ini. Makanya dinamakan safari subuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi disampaikan protokol ini kunjung. Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia, yang dirahmati dan diberkahi Allah Ta'ala. Itu juga baik jajaran PKM Masjid Al-Jihad dan segala jajaran dari pengurus Majelis Arafah yang hari ini berkunjung di Masjid Al-Jihad. Semoga kunjungan ini membawa berkah dari Allah Ta'ala, menjadikan nilai rahmat yang terus berkembang bagi kita secara pribadi, dunia dan akhirat. Tadi disinggung oleh Bapak Penasehat adanya yang kita harapkan, ya, nilai-nilai Al-Quran dan lebih baik dari dunia beserta isinya. Tentu kita ingin mendapatkan yang lebih baik, ya, daripada dunia beserta isinya. Bertitik tolak dari itulah kita akan menyampaikan masalah gambaran dunia, supaya kita tahu jangan dunia ini kejar-kejar. Ya, gambaran dunia baik di Al-Quran, di hadis Nabi, dan di pendapat para ulama. Saya tidak panjang menyampaikan. Yang pertama, gambaran dunia ini kata Allah adalah kesenangan yang menipu. Di dalam surah Al-Hadid ayat 20 dan surah Al-Imran 185 Allah sudah ingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adalah kesenangan hidup dunia adalah merupakan kesenangan yang menipu. Namanya lah nipu. Tentu kalau yang bercakap menjelaskan lebih indah karena dia mau menipu orang, maka satu yang diceritakan itu kita tertarik. Barang yang ditawarkan kita tertarik, padahal itu barangnya hancur, itu masalahnya. Itulah menipu itu. Kalau pandangan para ulama mengatakan fata morgana, sama seperti kita ketika kita melewati aspal hotnik, aspal hotnik itu panas dari kejauhan macam berayapnya, macam banjir jalan itu. Tapi nyatanya ketika didekatin apapun tidak ada. Itulah gambaran dunia. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 96 Allah menceritakan tentang orang-orang yang tertipu. Diungkapkan data jidannahum ahrasun nas 'alal hayat wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihi minal 'adzabi ay yu'ammar wallahu bima wallahu basirun bima ta'malun. Kamu dapat dikata Allah orang yang sangat rakus di antara manusia yang lebih rakus daripada orang-orang yang syirik. Dia diberi umur 1000 tahun tapi tidak mengurangi perbuatan zalimnya, ditambah 1000 tahun lagi, maka yang mendekatkan dia kepada azab Allah, dan adalah Allah Maha melihat apa yang mereka perbuat. Di dalam tafsirul Bayan diceritakan ketika Nabi Allah Daniel alaihi salam melewati satu gurun pasir,
Tiba-tiba suara memanggilnya, Daniel kemari dulu. Daniel menoleh ke arah suara itu, tapi dia tidak berani masuk, ya karena belum dipersilakan. Masuklah, kata suara itu, masuklah dia. Ternyata di dalam kemah itu, tenda itu, tidak ada orang, hanya sebuah tempat tidur, ya, yang begitu indah. Dari atasnya terbuncurlah mayat seorang laki-laki. Jadi bukan orang yang hidup, tapi malah orang yang mati. Dia melihat orang yang tertidur itu, ya, seorang raja. Kenapa? Karena pakaian kebesaran, di atas kepala masih ada mahkota. Ya, kemudian di pinggangnya pun terselip pedang. Indah sekali sarungkan emas, bertahtakan permata. Dia terheran, ini raja ini siapa? Maka suara itu mengatakan lagi, kau bukalah, kau cabut pedangnya, kau akan dapat kisah orang ini. Begitu dicabut, memang ada tulisan di atas pedang ini. Aku adalah Somsom bin Aus bin Anik bin Ad bin Irom. Aku diberi umur selama 1700 tahun. Aku menebar luaskan anak perempuan sebanyak 12.000 orang. Aku membangun 4.000 kota. Aku dikenal dengan kezaliman yang di luar nalar perasaan dan pikiran. Harta yang kumiliki dibawa oleh 400 ekor unta kuncinya. Tidak ada satupun yang berani membantah diriku. Aku akui diriku sebagai Tuhan. Pada suatu hari ketika musim lapar datang, aku tidak punya apapun yang bisa dimakan. Sementara aku lihat mereka memegang jagung untuk mempertahankan kehidupan. Maka aku minta jagung itu, mereka tidak kasih, karena juga mereka ingin bertahan menjalani kehidupan. Aku tawarkan 1000 sukat permata yang mahal untuk 1 buah jagung, mereka juga tidak kasih. Akhirnya aku mati dalam keadaan kelaparan. Wahai manusia, banyak-banyaklah mengingat kematian. Wahai manusia, ya jangan tertipu dengan dunia, bagaimana dunia sudah menipu diriku. Bahkan keluargaku yang banyak pun tak mampu menolongku dari azab Allah di alam barzakh. Terus artinya nggak ada guna jabatan setinggi apapun kita bilang. Satu masa ketika terjadi keadaan yang genting, nyatanya jabatan tak berarti, harta tak berarti, banyaknya rumah tak berarti. Itulah dunia ini. Tapi kita bangga kali punya jabatan tinggi, punya harta yang banyak. Nyatanya ketika satu keadaan terjadi, ya bahkan jagung satu saja pun dia tidak bisa mengusahakannya. Lebih berharga jagung lagi daripada harta dan kekuatan yang dia punya itu. Mati. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alayya